Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin dari Jaringan Pengendalian Tembakau Indonesia dan rekan-rekan pers sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan bagaimana kondisi konsumsi rokok yang ada di Provinsi Aceh. Di sekilas juga termasuk tren prevalensi merokok remaja di Aceh dan faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi di Aceh saat ini. Seperti diketahui, Aceh setelah berapa kali pemekaran sekarang memiliki sekitar 25 kabupaten kota. Dan saat ini penduduk Aceh berjumlah kurang lebih 4,5 juta jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif sama, yaitu 2,5 juta jiwa, sekitar 2 juta jiwa. Pekerjaan utama adalah di sektor pertanian, nelayan dan buruh. Yang kedua PNS dan jasa atau wira swasta. Dan hingga saat ini pengangguran juga cukup tinggi di Aceh, yaitu sekitar 7,87% atau 164.000 orang. Ini juga berimplikasi pada angka kemiskinan. Menurut data 2013 ada sekitar 17,60% penduduk miskin di Aceh. Dan ini juga bisa terlihat dari pengeluaran kapita per bulan. Bila dibandingkan dengan nasional, pengeluaran per kapita per bulan penduduk di Aceh itu lebih rendah daripada rata-rata nasional. Tapi angka kemiskinan atau tingkat kemiskinan penduduknya adalah lebih tinggi daripada kemiskinan nasional. Kemudian saya akan memaparkan sedikit situasi konsumsi rokok di Provinsi Aceh berdasarkan data Riskesdas 2010 dan juga Riskesdas 2007 khususnya yang spesifik memberikan laporan tentang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Prevalensi perilaku perokok di usia lebih besar daripada 15 tahun. Saat ini Aceh ini kebetulan peringkat terus dalam urusan konsumsi rokoknya. Ini terlihat di sini Aceh peringkat ke-6 dari 10 provinsi dengan prevalensi merokok yang tinggi, yaitu 31,9%. Dan Aceh juga masih termasuk dalam 20 besar provinsi dengan prevalensi merokok yang tinggi yang berada di atas rata-rata nasional. Bila dilihat dari jumlah batang rokok yang dihisap per hari, lagi-lagi Aceh menduduki peringkat pertama untuk jumlah batang rokok dikonsumsi paling tinggi, yaitu 21 sampai 30 batang per hari. Dan bahkan dari 10 batang ke atas pun Aceh masih di atas rata-rata nasional. Jadi kebayang kami adalah konsumen utama barangkali dari rokok ini. Walaupun jumlah perokok paling banyak adalah pada usia 35 sampai 44 tahun, sekitar 33,9%, tapi usia pertama mereka mulai mengenal rokok atau merokok yaitu di usia 15 sampai 19 tahun atau usia remaja. Dan komposisi laki-laki lebih besar daripada perempuan. Bila dilihat dari karakteristik sosial perokok di Aceh, seimbang antara yang belum kawin dan yang sudah menikah. Di wilayahnya juga cukup sama antara perokok di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Dari status latar belakang pendidikan mereka, rata-rata mereka itu tidak tamat SD dan tamat SMA.
Jadi ini juga barangkali terkait dengan semakin terbatasnya lapangan kerja juga di Aceh, khususnya lapangan kerja yang formal. Terus status pekerjaan, rata-rata perokok itu adalah di kalangan petani, nelayan dan buruh, juga di para wira swasta dan bahkan cukup besar di para pengangguran. Bila dilihat dari rata-rata persentase pengeluaran kebutuhan dasarnya, rokok atau tembakau atau sirih itu merupakan kebutuhan ketiga. Itu kebutuhan dasar ketiga yang dikonsumsi oleh perokok atau penduduk di Aceh, yaitu bisa empat kali lipat daripada pengeluaran untuk kelompok kesehatan dan pendidikan. Ini gambaran secara detailnya. Dan itu juga relatif sama di antara pengeluaran kebutuhan akan merokok, baik pada kelompok kaya maupun kelompok miskin. Nah, kalau ini saya akan bercerita, tadi sudah cukup dengan angka-angka. Sebenarnya banyak faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi rokok di Aceh. Saya mulai dari budaya, barangkali relatif sama dengan daerah-daerah lainnya, tapi di Aceh itu sangat khas. Kita Aceh adalah kelompok masyarakatnya sifatnya sangat kolektif, banyak sekali tradisi kemasyarakatan yang sering dilakukan bersama, yaitu disebut kenduri. Dari kenduri sejak seseorang bayi lahir hingga kenduri kematian, itu selalu suguhannya itu rokok. Jadi sudah ada tradisi. Bahkan ada istilah sibak rokok, istilahnya itu satu lagi rokoknya gitu, supaya untuk menambah kedekatan seseorang dalam bersosialisasi. Terkait dengan budaya ini maka tak heran sering kita lihat bahkan public figure pun di sana atau tingkat panutan dalam masyarakat itu juga merokok. Di kalangan ulama merokok, di kalangan kepala kampung, pemuka adat, bahkan pemimpin daerah juga merokok gitu. Sehingga sudah menjadi budaya yang sangat dekat dan merokok ini dianggap hal yang sangat lumrah. Malah aneh gitu kalau ada orang yang menyuruh mereka berhenti merokok gitu. Dan ini juga ditambah dengan kondisi semakin maraknya warung-warung kopi di Aceh. Khususnya pasca konflik dan tsunami, dulu warung-warung kopi itu masih sangat tradisional dan menyediakan kopi dan juga rokok pastinya. Tapi setelah konflik dan tsunami, warung-warung kopi kemudian difasilitasi dengan fasilitas wifi. Jadi sekarang warung kopi itu kalau Anda pergi ke Aceh ya Bu Yai tahu itu sepanjang jalan toko-toko baru itu akhirnya dibuka untuk usaha warung kopi. Warung kopi itu nggak akan mati di Aceh gitu. Kalau kualitas kopinya memang dijamin, tapi kualitas rokoknya yang enggak. Jadi dengan ada fasilitas wifi sekarang warung kopi jadi tempat nangkringannya anak muda. Nah, jadi mereka nangkring, bahkan ada penelitian kecil yang kami lakukan, perokok pemula mereka juga mulai mengenalnya di warung kopi ketika duduk bersama peer groupnya dan ditawarkan rokok ya maaf. Dan saya nggak tahu dengan daerah lainnya, tapi bagi saya Aceh adalah surga iklan rokok dan corporate social responsibility-nya. Jadi iklan rokok ada di mana-mana, di setiap sudut kota, baliho besar, bahkan di simpang jalan lampu merah itu baliho rokok bisa 3. Di setiap sisi pandang mata itu selalu ada iklan rokok gitu. Terus di point of sales di mana-mana nih, mohon maaf kalau gambarnya kurang jelas. Bahkan koran utama di sana Serambi Indonesia yang juga kelompok Tribun, itu berapa waktu kemarin halaman headline depannya itu di bawah itu setengah korannya itu adalah iklan rokok, Klavo, Jijimal dan lain sebagainya. Jadi sangat mengkhawatirkan.
Juga termasuk kami masih menerima beberapa universitas masih menerima beasiswa baik dari Sampurna, dari Jarum. Nah, itu semua karena masih minimnya regulasi. Jadi perlu diketahui saat ini hanya ada satu aturan kawasan tanpa rokok di Aceh dan masih berbentuk peraturan wali kota, Kota Banda Aceh, yaitu nomor 47 tahun 2011. Nah, ini sedang disosialisasikan, dananya diambil dari dana bagi hasil cukai tersebut. Dan ada juga instruksi gubernur yang hanya terbatas pada pelarangan merokok di lingkungan kantor gubernur. Akhirnya karena minimnya regulasi ini sering disalahgunakan, itu kurang jelas, tapi ada baliho besar surya yang di sampingnya adalah aturan kawasan tanpa rokok. Jadi tiap saya datang bersama kawan saya selalu bilang, itu apa maksudnya dibuat aturan kawasan tanpa rokok berdampingan dengan baliho yang sangat besar gitu. Sama sekali tidak efektif, malah kesannya itu mencemoohkan aturan tersebut gitu. Satu lagi, aturan ini kan sudah disosialisasikan di beberapa kawasan publik seperti warung kopi. Tapi malah disalahgunakan oleh warung kopi atau salah kaprah. Mereka malah membuat no smoking area yang sifatnya lebih kecil. Jadi bukan smoking area buat para perokok, tapi no smoking area. Jadi ketika waktu itu saya datang dan saya suka mengopi, saya ingin memakai ruangan tersebut. Mereka menjawab, mohon maaf Bu, sudah di-book. Saya bilang kok ruang publik di-book ya? Maksudnya harus book dulu untuk mendapatkan ruang publik gitu. Seharusnya kan yang dibatasin itu adalah smoking area kan, bukan. Jadi seperti itu kondisi warung kopi di sana. Semakin perokok itu semakin mendapat tempat. Kalau dikaitkan dengan pembiayaan kesehatan, sebenarnya ini bukan bidang saya, tapi terlihat bahwa memang masih sangat sedikit dan minimnya pembiayaan kesehatan, khususnya yang terkait dengan rokok. Dan dari program kesehatan, berdasarkan profil kesehatan Provinsi Aceh ini, dari 14 program yang ada, tidak ada satupun yang berkenaan dengan preventif untuk konsumsi rokok. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan, bahwa minimnya regulasi yang mengatur konsumsi rokok di Aceh, termasuk KTR dan khususnya pembatasan iklan rokok itu bagi kami, dan barangkali rekan-rekan juga mengetahui, itu menjadi faktor penyebab utama meningkatnya prevalensi perokok setiap tahunnya, khususnya di kalangan perokok remaja. Padahal penyakit tidak menular lainnya, stroke, hipertensi itu nomor 1 di Aceh. Terlepas kami juga suka makan yang lemak-lemak itu tapi karena jumlah perokok yang cukup besar, itu merupakan penyebab kematian yang paling utama juga. Dan penanggulangannya kesehatan lebih banyak ditujukan pada aspek kuratif. Walaupun kita punya universal health coverage seperti JKA, itu tidak mampu juga menanggulangi masalah dari aspek kuratif ini. Terus belum adanya upaya penanggulangan secara preventif melalui promosi kesehatan, baik di program PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, itu tidak ada satupun program yang spesifik ditujukan untuk rokok. Dan biaya kesehatannya khusus hanya dari DBH CHT itu yang merasa masih sangat kurang. Berangkat dari hal itu, ya kami, terutama saya mewakili membawa nama masyarakat Aceh khususnya, baik yang sudah tahu maupun tidak tahu, karena memang sosialisasi di sana masih sangat kurang. Regulasi dana DBHCAT ini hanya lebih difokuskan pada regulasi tanpa sosialisasi. Jadi bagi saya gerak seperti itu tidak cukup maksimal untuk menekan jumlah perokok di Aceh. Jadi kami merasa perlu diberlakukannya kenaikan cukai dan pajak rokok yang kemudian akan menaikkan harga jual rokok, dan setidaknya diharapkan akan mengurangi konsumsi rokok, khususnya di kalangan penduduk miskin tadi, kalangan penduduk miskin maupun remaja. Tapi harapan kami pengelolaan pajak rokok itu nanti juga perlu dilakukan secara matang, sistematis, komprehensif, dengan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan. Demikian dari saya, harapan besar bisa sama-sama diterima untuk generasi muda kita ke depan. Kami harapkan ya
mulai berhenti merokok dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.